Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Fadila. Dan kali ini saya membawa dengan teman-teman semua, di mana ada saya sendiri, Nada Farah Fadila, dan juga ada Azratul Azahra, teman saya, Hairunisa, dan juga ada Nanda Sapriani yang mereka akan memperkenalkan diri sendiri di materi yang akan mereka bawakan. Nah, teman-teman, kali ini saya sebagai moderator dari kelompok 8 ingin membawakan satu judul yang berupa linked list. Nah, di sini dulu, nanti kita lanjut ke dalam materi. Stay tune ya. Bye. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Fadila, sebagai moderator 8 yang sebelumnya sudah saya tahu mengenai judul yaitu linked list. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui materi selanjutnya, kita seharusnya harus tahu dulu apa sih linked list. Ada yang tahu nggak apa itu linked list? Nah, ini sini kita kasih tahu. Nah, teman-teman, linked list adalah salah satu struktur data yang sangat fleksibel dan berguna dalam situasi di mana ukuran dan struktur data ini dapat berubah secara dinamis. Nah, ketika kita menggunakan linked list, kita tidak perlu lagi mengalokasikan memori secara terus-menerus seperti yang terjadi pada array, di mana array ini masih mengalokasikan memori dengan menyisihkan elemen lainnya untuk memasukkan elemen lain di tengah-tengah elemen tersebut. Nah, menurut pengertian lain juga, linked list ini adalah struktur data yang dinamis yang berisi serangkaian elemen yang disebut biasanya dengan node, teman-teman. Nah, node ini dia berhubungan dari satu sama lain, yaitu melalui pointer. Nah, bisa kita bilang secara logika, pointer ini sebagai ibunya dan node ini sebagai anaknya. Jika tidak ada pointer, node ini itu bukan namanya node. Yang dinamakan node itu mereka saling terhubung dari node 1 ke node 2, dari A ke B melalui pointer. Nah, linked list juga memungkinkan penyisipan atau penghapusan tanpa perlu memisahkan elemen lainnya. Nah, teman-teman, alasan ini yang membuat linked list cocok untuk berbagai aplikasi. Contohnya, itu yang pertama ada antrian, itu bisa maupun di antrian tiket ataupun antrian di rumah sakit untuk mengambil obat juga bisa. Itu termasuk cocok untuk digunakan linked list. Lalu ada juga saya kasih contoh seperti tumpukan, yang seperti minggu lalu yang Bapak jelaskan, ada tumpukan piring, ataupun yang bisa saya kasih contoh, kalau nggak salah, itu bisa berarti tumpukan file ataupun tumpukan lagu. Itu dalam file bisa dalam ada foto, video, maupun dokumen-dokumen Word ataupun Excel lainnya. Dan sebagainya bisa contoh, bisa kalian coba. Yang kedua, itu subjudul dari linked list. Yang kedua ada struktur dasar node. Node merupakan struktur data dasar yang berisi data atau satu atau beberapa tautan ke node lain. Nah, dan node juga dapat dipresentasikan untuk daftar bertaut ataupun pohon, daftar pohon. Itu misal daftar bertaut nih. Saya kasih contoh satu yang tahu saya setelah saya search. Daftar bertaut ini dia bersifat terhubung. Satu item yang terhubung dari satu sama lain. Contoh nih, jika kita membeli laptop ataupun membeli apa gitu kan, misal laptop. Dari laptop itu kita bisa menjelaskan secara singkat apa definisi dari laptop itu, keunggulan, itu keunggulan ataupun
dari segi fisik ataupun RAM atau sebagainya lah. Itu bisa dijadikan satu item. Itu yang dinamakan terhubung, daftar bertaut. Nah, Node juga pada dasarnya merupakan platform yang secara khusus diciptakan untuk membantu pengembangan aplikasi yang berbasis web. Nah, untuk contoh penggunaan Node, saya mengambil contoh dari Node JavaScript yang bisa disebut dengan Node.js. Nah, Node.js adalah runtime environment untuk JavaScript yang bersifat open source dan cross platform. Karena open source ini adalah pengembangan perangkat lunak yang bebas siapa saja lihat, bahkan modifikasi serta mendistribusikan. Jadi yang berarti pengguna dapat mengakses, mengubah atau memodifikasikannya sesuai kebutuhan si pengguna ini. Nah, untuk cross-platform adalah itu perangkat lunak atau aplikasi yang dapat dijalankan di sistem operasi atau platform yang berbeda. Jadi, pengembang hanya perlu membuat satu versi aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai perangkat. Contoh, Windows, bisa juga di Mac, ataupun iOS, Android, maupun dan juga Node.js dapat menjalankan kode JavaScript dimanapun, tidak hanya terbatas pada lingkungan browser. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang perbedaan antara array dan list. Nah, tadi materinya tentang perbedaan. Nah, untuk perbedaan array dan linked list, berbicara tentang perbedaan. Kita berbicara tentang perbedaan bukan untuk membandingkan siapa yang bagus antara linked list maupun array, tetapi kita membicarakan perbedaan supaya kita tahu kapan baiknya kita menggunakan array dan kapan kita baiknya menggunakan linked list. Teman-teman, linked list dan array adalah dua linear yang berbeda, di mana array ini menyimpan elemen dalam memori yang berdekatan dan memungkinkan akses langsung ke elemen dengan indeks. Sedangkan linked list dia menyimpan elemen dalam situ melalui pointer. Namun, linked list ini lebih fleksibel dalam penyisipan atau penghapusan. Kenapa? Karena dia tidak perlu lagi memisahkan elemen lainnya. Jadi, dalam antara perbedaan, di sini ada 6. Yang pertama ada dimulai dari alokasi memorinya. Yang kedua ada akses elemen. Ketiga ada penyisipan dan penghapusan elemen. Yang keempat ada overhead memory, ukuran, beserta dengan aplikasi. Kita bahas yang pertama, itu ada alokasi memori. Alokasi memori untuk linked list, dia menyebar elemen-elemen yang menyebar di dalam memori, sedangkan si array dia menyimpan elemen yang berdekatan. Dan untuk array ini juga dia yang bersifat tetap. Itu satu. Yang kedua ada akses elemen. Nah, untuk linked list, jika kita ingin mencari suatu elemen, kita harus menelusuri dari simpul ke simpul untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk mendapat elemen apa yang ingin kita cari. Sedangkan array ini dia langsung berhubungan langsung dengan indeksnya. Jadi menurut saya lebih ke arah ya untuk akses elemennya, karena dia langsung, sedangkan si linked list ini ya kita harus menelusuri elemen-elemen lainnya. Nah, yang ketiga itu ada penyisipan dan penghapusan. Untuk linked list itu lebih mudah karena itu lebih unggul menurut saya, seperti yang dijelaskan di linked list yang pertama, yaitu penyisipan dan penghapusannya dia tidak perlu melakukan pergeseran dari elemen lain. Dia hanya perlu
memindahkan atau berurusan langsung dengan pointer. Jadi kita tidak perlu mengubah elemen lain, cukup dari pointer saja. Nah, sedangkan si array, kita harus memindahkan elemen lain untuk memasukkan elemen lainnya ke tengah. Nah, kan array ini dia ukurannya tetap, setelah menentukan deklarasi dia tidak akan berubah. Dia tetap ukurannya seperti itu, dapat diubah, tidak bisa menambah atau menghapus. Dan sedangkan linked list ini dia dapat berubah secara dinamis. Kita bisa mengubahnya ataupun menambahkan ataupun menghapus elemen yang kita inginkan. Nah, yang kelima itu ada overhead memory. Nah, untuk linked list, memorinya lebih besar, dia itu tersebar kemana-mana. Yang kelima ada yang namanya overhead memory. Nah, untuk linked list, overhead memory itu dia lebih besar karena setiap simpelnya memerlukan pointer untuk menuju ke simpel berikutnya. Sedangkan array tidak, karena dia kan bersifat tetap. Jadi dia pasti ada terbatasnya. Itu belum terlalu saya pahami. Nah, yang terakhir, perbedaan terakhir yaitu aplikasi antara array dan linked list. Untuk array, menurut saya itu dia lebih cocok untuk situasi di mana akses acak ke elemen itu dia sangat penting. Jadi misal kayak kantor nih, tapi kan kantor kan banyak data-data yang penting ataupun data-data klien ataupun apapun yang harus kita akses secara langsung nih. Nah, jadi lebih cocok memakai array. Jadi kita bisa langsung misal mencari identitas dari klien Budi ataupun siapa gitu. Kita boleh menggunakan array karena array ini langsung berhubungan dengan indeksnya. Sedangkan dari linked list ini dia lebih cocok untuk menulis daftar. Misal, daftar biasa bukan. Daftar siswa siapa yang daftar siswa dia ingin daftar di kuliah ternama apa gitu kan. Nah, jadi misal nih dari namanya ataupun dari kelas, HP, alamat, kita boleh menambahkan, menghapus, mengubahnya itu lebih ke linked list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azatul Azahra. Jadi saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang telah rekan saya sampaikan sebelumnya. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang jenis-jenis linked list. Yang pertama yaitu singly linked list. Singly linked list adalah jenis linked list yang paling dasar atau yang paling sederhana. Di setiap node terdiri dari dua bagian utama, yaitu data file, yaitu informasi atau nilai yang disimpan, dan kedua pointer next yang menunjuk ke node berikutnya. Jadi node adalah kumpulan elemen yang terstruktur oleh data lineal, dan pointer adalah variabel khusus yang isinya alamat memori dari suatu data. Dia menunjuk ke lokasi di mana suatu data berada di memori. Oke, kita lanjut. Ciri khasnya adalah arah koneksi yang hanya searah, yaitu node awal head dan node akhir child. Jadi hanya memiliki dua node, yaitu awal dan akhir, dan hanya memiliki arah koneksi yaitu searah atau satu arah. Struktur ini efisien dalam penggunaan memori, namun memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat melakukan traversal ke arah sebelumnya karena pointer hanya mengarah ke depan. Jadi tidak bisa memuat ulang karena hanya memiliki arah koneksi satu arah. Contoh penggunaan yang sering dijumpai dalam implementasi stack atau saat data hanya perlu diakses sekuensial. Oke, selanjutnya kedua yaitu doubly linked list. Berbeda dengan singly linked list, doubly linked list menyediakan dua pointer dalam setiap node, yaitu pointer ke node berikutnya next dan pointer ke node sebelumnya prev.
Struktur ini memungkinkan kita untuk melakukan traversal dua arah baik maju maupun mundur. Meskipun menggunakan memori yang lebih banyak, double linked list sangat berguna untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas dalam navigasi data, seperti fitur Android atau galeri foto. Yang ketiga yaitu circular linked list. Pada circular linked list, noda terakhir tidak menunjuk ke nol, melainkan kembali ke node pertama, membentuk struktur melingkar. Hal ini memungkinkan traversal yang tidak terbatas tanpa harus mengatur kondisi berhenti secara eksplisit. Circular linked list cocok untuk aplikasi seperti round and robin scheduling, di mana setiap proses mendapat giliran secara bergiliran. Yang keempat yaitu circular doubly linked list. Jenis ini merupakan gabungan dari doubly and circular linked list. Setiap node memiliki dua pointer, next and prev, dan node terakhir terhubung kembali ke node pertama. Keunggulannya adalah traversal yang penuh fleksibilitas kedua arah dalam bentuk melingkar. Karena itu, jenis ini ideal untuk aplikasi kompleks seperti navigasi, playlist musik, sistem change yang bersifat siklik, dan antrian berputar dalam sistem operasi. Oke, untuk kesimpulan dari linked list, jenis linked list tersebut adalah merupakan struktur data yang sangat fleksibel dan efisien untuk berbagai kebutuhan pemrograman. Pemilihan jenis linked list yang tepat akan sangat memengaruhi kinerja dan efisiensi sistem yang dikembangkan. Memahami karakteristikas setiap jenis linked list membantu kita memilih struktur yang paling sesuai dalam kasus penggunaannya. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Nanda Safayani. Jadi di pagi ini saya akan menjelaskan tentang operasi dasar pada linked list. Nah, linked list itu adalah kumpulan elemen yang disebut node, dan node ini adalah titik koneksi atau simpul dalam sebuah jaringan, baik itu jaringan komputer, jaringan blockchain, atau jaringan telekomunikasi. Setiap node itu isinya data dan referensi atau pointer yang menunjuk ke node berikutnya dalam berurutan. Referensi pointer sendiri memiliki makna, yaitu variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Berikut penjelasan mengenai operasi dasar pada linked list. 1. Namain node atau insert. Jadi kalau kita mau masukin data baru ke linked list, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama di awal atau head. Nah, ini kalau kita mau naruh node baru di paling depan, tinggal ubah aja headnya supaya langsung nunjuk ke node yang baru. Yang kedua di akhir atau tail. Kalau mau namain di ujung, kita harus telusurin dulu dari awal sampai akhir, terus ada referensinya biar nunjuk ke node yang baru. Yang ketiga dari ke tengah. Kalau kita mau masukin node di antara dua node yang sudah ada, kita cari dulu posisinya. Habis itu update referensi dari node sebelumnya biar nyambung ke node yang baru, dan node barunya nyambung ke node yang setelahnya. 2. Menghapus node atau delete. Kalau menghapus node caranya ada 3 juga. Kalau menghapus node yang pertama, tinggal ubah headnya ke node yang kedua. Kalau mau hapus node yang terakhir, kita cari node sebelum yang terakhir, terus ubah referensinya jadi 0, biar nggak nyambung lagi ke node yang mau dihapus. Kalau mau hapus node yang di tengah, kita cari node yang mau dihapus, terus ubah referensi dari node sebelumnya, biar langsung lewatin node yang mau dihapus ke node setelahnya. 3. Menelusuri linked list atau traversal. Traversal itu gampangnya adalah proses ngeliatin atau mengunjungi isi dari setiap node yang ada di linked list satu persatu dari awal sampai akhir.
Ini biasanya dilakukan dengan menekan lock, jadi prosesnya dimulai dari not pertama yang biasa kita sebut head. Dari situ kita lanjut terus ke not berikutnya, lewati referensi yang ada di setiap not sampai ke not yang terakhir yang nggak punya sambungan lagi, alias pointernya 0. Selama kita telah selesai, kita bisa sambil lakuin hal lain juga seperti mencetak data dari setiap not. 4. Mencari elemen atau sort. Untuk mencari elemen dalam linked list, kita dapat menelusuri setiap not dalam linked list tersebut. Jika data yang dicari cocok dengan data yang ada di not, maka pencarian berhasil. Caranya, yang pertama kita telusuri linked list dari awal. Yang kedua, setiap ketemu not, kita cek isinya cocok nggak sama data yang kita cari. Yang ketiga, kalau cocok berarti ketemu, kita bisa kembali through atau referensi notnya. Yang keempat, kalau udah nyusurin semuanya tapi nggak ketemu, ya berarti datanya nggak ada dan kita kembalikan fase. Contohnya, kita punya daftar nama dalam linked list, terus kita mau cari nama Nanda. Kita mulai dari awal, cek satu-satu, kalau ketemu berarti sukses, tapi kalau nggak sampai akhir belum nemu juga, berarti si Nanda ini emang nggak ada di list. 5. Update data node. Yang terakhir ada operasi update. Ini dipakai kalau kita ingin mengubah isi dari sebuah node. Langkahnya juga simple. Yang pertama kita cari dulu node yang mau diubah pakai operasi search tadi. Yang kedua, kalau udah ketemu, kita tinggal ganti isi datanya sesuai yang kita mau. Cukup sekian. Halo, perkenalkan nama saya Helmisa. Saya ingin menjelaskan kekurangan dan kelebihan linked list. Linked list memiliki 4 kelebihan. 1. Ukuran dinamis. 2. Insert dan delete lebih efisien. 3. Efisien memori. 4. Tidak terbatas oleh kapasitas awal. Untuk ukuran dinamisnya, ukuran data bisa bertambah atau berkurang semua secara dinamis saat program berjalan, tidak seperti array yang berukuran tetap. Insert dan delete lebih efisien. Penambahan dan penghapusan elemen, terutama di awal atau tengah list, bisa dilakukan dengan cepat tanpa perlu mengakses elemen seperti pada array. 3. Efisien memori. Memori hanya dialokasikan saat dibutuhkan, tidak perlu mengalokasikan blok besar di awal seperti pada array. 4. Tidak terbatas oleh kapasitas awal. Tidak perlu menentukan kapasitas maksimum di awal, cocok untuk aplikasi yang tidak tahu berapa banyak data yang akan digunakan. Selanjutnya, kekurangan linked list. Linked list memiliki 4 kekurangan. 1. Akses elemen lebih besar. 2. Oversheet memori lebih besar. 3. Operasi traversal tidak efisien. 4. Struktur lebih rumit. 1. Akses elemen lebih besar. Tidak bisa langsung mengakses elemen secara acak, harus traversing dari node pertama untuk mencapai elemen tertentu. 2. Oversheet memori lebih besar. Setiap node membutuhkan memori tambahan untuk menyimpan pointer referensi ke node berikutnya. 3. Operasi traversal tidak efisien. Harus melintasi satu persatu node yang membuat pencarian lebih lambat dibanding array. 4. Struktur lebih rumit. Implementasi lebih kompleks, terutama dalam hal manajemen pointer dibanding array. Selanjutnya, penggunaan linked list dalam dunia nyata. 1. Contoh antrian tiket. Antrian tiket dalam linked list tidak perlu memindah elemen lain. Kita bisa menambah, mengubah atau memodifikasi antrian tiket tersebut. 2. Daftar putar musik dalam linked list tidak perlu memindah elemen lain. Kita bisa menambah atau menghapus lagu dalam putar musik, daftar putar. 3. Pengelola file. Linked list dapat digunakan untuk mengelola file. Kesimpulannya adalah linked list adalah salah satu struktur data linear yang terdiri dari elemen. Elemen disebut node. Setiap node menyimpan data dan referensi pointer ke node berikutnya. Tidak seperti array, linked list memungkinkan penyisipan dan penghapusan elemen yang dengan lebih efisien karena tidak memerlukan pengesahan elemen lainnya. Linked list sangat berguna dalam situasi di mana ukuran data tidak diketahui,
sebelumnya atau sering berubah-ubah. Namun pencarian elemen dalam linked list tidak seefisien array karena tidak mendukung akses elemen ke indeks tertentu. Secara keseluruhan, linked list adalah struktur data yang fleksibel dan efisien untuk operasi dinamis meskipun membutuhkan manajemen memori yang lebih kompleks dibandingkan struktur data lainnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah dipaparkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.